Pernah nggak sih Anda mendengar jawaban kayak gini dari sebuah institusi? Maaf, data ini nggak bisa kami buka untuk publik. Khawatir nanti disalahartikan. Sering sekali. Sekilas alasan itu kedengaran masuk akal banget kan? Bahkan kayaknya, wah mereka bertanggung jawab, melindungi kita dari kebingungan. Tapi, apa benar sesederhana itu? Nah, itu dia pertanyaannya. Hari ini, kita akan coba kupas tuntas garis tipis ini, berdasarkan materi soal interpretasi hukum keterbukaan informasi. Misi kita adalah membongkar kapan sih kekhawatiran salah paham itu beneran valid, dan kapan itu cuma jadi, ya, dalih aja. Dan ini kan sebetulnya salah satu perdebatan paling fundamental ya dalam negara demokrasi. Kalau alasan potensi disalahartikan itu kita terima gitu aja. Semua bisa ditutup dong. Persis. Hampir semua informasi publik bisa ditutup. Bayangin aja, data anggaran, hasil audit, semuanya itu kan bisa dipelintir. Makanya hukum itu menuntut standar yang jauh lebih tinggi dari sekedar ketakutan itu. Ini bukan soal firasat. Oke. Mari kita langsung bedah aja. Sumber yang kita punya ini jelas banget membedakan mana alasan yang sah dan mana yang bukan. Kita mulai dari yang nggak sah dulu ya. Boleh. Dikatakan di sini, kekhawatiran kalau informasi itu bakal, misalnya, 1. Menimbulkan polemik. 2. Memicu kontroversi. 3. Merusak citra institusi. Atau bahkan disalahgunakan secara politis. Iya, diserang lawan politik. Nah, semua itu ternyata nggak cukup kuat. Betul sekali. Dan yang menarik di sini tuh cara hukum mengkategorikannya. Semua yang Anda sebut tadi, polemik, citra buruk, kontroversi, itu semua dianggapnya sebagai resiko komunikasi. Resiko komunikasi, bukan resiko hukum. Bukan. Dalam demokrasi yang sehat, ya, beda tafsir, kritik tajam, bahkan narasi yang sengaja didistorsi itu yaitu bagian dari permainan. Konsekuensi dari kebebasan itu sendiri gitu loh. Tunggu. Kalau dibilang cuma resiko komunikasi, kok kedengarannya agak meremehkan ya? Bukannya reputasi institusi penting, katakanlah Bank Indonesia atau BIN, itu kan aset nasional. Kalau ada informasi dibuka terus reputasi mereka hancur, bukannya itu udah ancaman serius? Di mana batasnya? Pertanyaan bagus sekali. Nah, disitulah kuncinya. Batasnya ada di dampak konkret. Apakah reputasi yang turun itu secara langsung dan segera menyebabkan sistem keuangan runtuh? Atau keamanan nasional jebol? Oke. Kalau iya, nah itu kita masuk ranah yang beda. Tapi kalau dampaknya cuma penurunan kepercayaan publik, kritik di media, atau jadi bahan serangan politik, itu tetap masuknya resiko komunikasi. Tugas negara itu bukan biar institusinya kelihatan baik terus, tapi untuk transparan dan akuntabel. Tepat. Jadi kalau ada masalah komunikasi, ya solusinya ya komunikasi yang lebih baik. Iya. Bukan malah tutup pintu. Iya. Kayak salah obat ya. Persis. Solusinya itu buka dan jelaskan. Hadapi kritik dengan klarifikasi, dengan data pendukung. Kerahasiaan itu respons yang keliru untuk masalah komunikasi. Malah bikin curiga. Oke, biar nggak abstrak, kita pakai studi kasus deh. Iya. Bayangin pemerintah punya data detail soal polutan di atas ambang batas di sumber air minum beberapa kota. Wah, sensitif itu. Banget. Terus ada kelompok masyarakat minta data itu dibuka. Pemerintah nolak. Alasannya, khawatir masyarakat panik dan salah paham. Nah, berdasarkan kerangka tadi, alasan merusak citra PDAM atau dipakai lawan politik udah jelas nggak bisa ya? Jelas nggak bisa. Itu resiko komunikasi semua. PDAM harus siap citranya dipertanyakan. Tapi, hukum kan nggak buta juga. Pasti ada situasi di mana salah paham itu beneran bisa bahaya. Nah, di sini di bagian yang menarik banget. Ada 2 syarat super ketat. Dan dua-duanya harus terpenuhi. Kumulatif. Betul. Syarat pertama, kesalahpahaman tersebut dapat diprediksi secara rasional. Kata kuncinya rasional. Ini bukan dugaan, bukan firasat, atau ketakutan subjektif pejabatnya. Rasional di sini nuntut dasar yang kuat. Maksudnya gimana tuh? Ya, mungkin ada pengalaman di masa lalu. Misalnya, dulu pernah ada kejadian serupa yang polanya sama, atau argumennya itu nyambung sama konteks sosial yang lagi panas. Jadi nggak bisa cuma bilang, perasaan saya nggak enak, nanti masyarakat panik. Gitu. Harus ada sebab akibatnya. Persis. Badan publik itu harus bisa jawab.
Kenapa? Secara spesifik, salah paham ini mungkin terjadi, terus dalam konteks apa ini jadi bahaya, dan lewat mekanisme apa salah paham itu jadi bahaya nyata. Tanpa jawaban itu, ya itu cuma spekulasi. Oke, balik ke kasus data kualitas air kita. Gimana argumen rasional yang mungkin mereka pakai? Mereka bisa bilang melihat pengalaman kepanikan massal tahun lalu di kota X, di mana warga borong air kemasan sampai langka dan harga naik, ada kemungkinan besar pola yang sama terulang jika data mentah ini kami rilis. Karena ada presidennya. Ada contoh kejadian sebelumnya. Betul. Itu mulai terdengar rasional. Oke, jadi prediksinya harus masuk akal. Tapi itu aja kan belum cukup ya? Bisa aja argumennya kelihatan rasional, tapi dampak yang ditakutkan sepele. Disitulah syarat kedua ini jadi penentu kan? Tepat sekali. Ini salingan berikutnya. Dan seringkali yang paling susah dilewati. Syarat kedua, kesalahpahaman tersebut harus menimbulkan risiko yang nyata dan serius. Nah, definisi nyata dan serius ini apa? Kan bisa subjektif banget. Hukum ngasih batasan yang cukup jelas kok. Risikonya itu harus 1. Nyata, bukan sekedar hipotesis. Kedua, harus serius, bukan cuma ketidaknyamanan biasa. Dan yang paling penting, dampaknya harus langsung ke salah satu dari 3 ini. Keselamatan publik, ketertiban umum, atau perlindungan hak pihak lain. Ini nih yang membedakan segalanya. Di sumber kita kan ada contoh kontrasnya ya. Yang dianggap nggak relevan itu misalnya, kebingungan opini publik, kritik ke pemerintah, atau bahkan kepercayaan publik anjlok. Benar, itu semua dianggap biaya demokrasi yang wajar. Bagian dari dinamika ruang publik yang sehat. Emang nggak nyaman buat penguasa, tapi ya bukan alasan buat sembunyiin informasi. Nah, sekarang yang bisa jadi relevan. Kesalahpahaman jadi relevan kalau terbukti bisa, misalnya memicu kekerasan fisik, atau memperparah konflik sosial yang udah ada. Atau membahayakan kelompok rentan. Betul. Dan yang terakhir, menciptakan kerusakan yang nggak bisa diperbaiki, irreversible harm. Bedanya jadi jelas banget ya. Satu soal wacana dan reputasi, satu lagi soal nyawa dan keselamatan. Tepat. Dalam situasi ekstrim kayak gitu, tujuan pembatasan informasi itu bukan lagi buat ngontrol opini, tapi murni buat mencegah dampak nyata. Kalau kita balik ke kasus data kualitas air, apa kepanikan borong air galon itu masuk resiko serius? Nah, ini ujiannya. Apakah panic buying itu mengancam keselamatan jiwa? Mungkin nggak langsung. Mengganggu ketertiban umum bisa jadi kalau sampai ada penjarahan. Merugikan hak pihak lain, mungkin hak warga miskin jadi susah dapat air bersih. Bisa jadi. Disinilah argumennya harus sangat spesifik dan didukung bukti, bukan asumsi. Cuma bilang warga jadi nggak nyaman, jelas nggak cukup. Saya jadi kepikiran, berarti selama ini kalau ada lembaga bilang khawatir disalahgunakan secara politis, itu sama sekali bukan alasan yang sah di mata hukum. Sama sekali bukan. Wah, oke. Ini kan rumit juga ya nentuin batasnya. Ada nggak sih cara yang lebih simpel buat kita orang awam buat membedakan mana alasan yang beneran sah dan mana yang dibuat-buat? Ada. Dan ini mungkin bagian paling penting dari semua ini. Ada satu pertanyaan pamungkas, semacam tes pembeda. Apa itu? Pertanyaannya adalah, apakah risiko yang dikhawatirkan itu dapat diatasi dengan penjelasan yang memadai? Jawaban dari pertanyaan ini menentukan segalanya. Oke, coba kita jabarkan. Kalau jawabannya ya, Kalau jawabannya ya, risiko itu bisa diatasi dengan penjelasan, maka pembatasan informasi jadi tidak sah. Kewajiban negara malah jadi ganda. 1, buka datanya. 2, kasih penjelasan selengkap-lengkapnya. Kasih konteks metodologi, siapkan juru bicara. Pendekatannya buka dan jelaskan. dan ini berlaku buat kasus data kualitas air kita tadi. Tepat sekali. Coba kita tanyakan, bisa nggak risiko kepanikan itu diatasi dengan penjelasan? Jawabannya hampir pasti iya. Rilis datanya tapi jangan mentah-mentah. Dikasih narasi pendukung. Betul, rilis bareng siaran pers. Jelaskan apa arti angka-angka itu. Tunjukkan daerah mana yang aman, mana yang perlu waspada. Sampaikan juga langkah-langkah pemerintah. Jadi Anda kasih informasi sekaligus solusi. Jadi justru dengan menutup informasi, pemerintah malah bikin ruang hampa yang diisi rumor dan hoaks. Dengan buka dan jelaskan, mereka bisa mengontrol narasinya. Anda menangkap intinya dengan sempurna. Kerahasiaan itu resep pasti untuk spekulasi liar. Lalu, gimana kalau jawabannya tidak? Kapan sebuah penjelasan dianggap nggak cukup?
Nah, kalau jawabannya tidak, maka pembatasan bisa dibenarkan. Ini terjadi kalau bahayanya muncul dari paparan informasi itu sendiri, terlepas dari penjelasannya. Contohnya? Contoh klasiknya, detail kelemahan sistem keamanan instalasi nuklir, atau detail teknis cara merakit bom. Sebaik apapun Anda menjelaskan, tolong jangan disalahgunakan ya. Kerusakannya udah terjadi begitu informasinya tersebar. Informasi itu sendiri senjatanya. Ini benar-benar mengubah cara pandang. Artinya, salah tafsir itu nggak pernah bisa jadi alasan utama yang berdiri sendiri. Betul. Potensi salah tafsir itu cuma faktor sekunder. Dia cuma jadi relevan kalau terbukti jadi jembatan yang rasional menuju dampak nyata tadi. Ancaman keselamatan, gangguan ketertiban, atau pelanggaran hak. Tanpa jembatan itu, ya alasan salah tafsir itu kosong. Kalau gitu, mari kita simpulkan. Menerima alasan takut disalahartikan, gitu aja, tanpa standar ketat yang kita bahas, bakal membuka pintu lebar-lebar untuk sensor halus ya. Soft censorship, betul. Setiap kebijakan nggak populer, data sensitif, temuan yang nggak enak buat penguasa, semua bisa disembunyikan di balik alasan samar-samar ini. Prinsipnya jadi sederhana tapi kuat banget. Kesalahpahaman publik, bahkan kemarahan publik, itu adalah harga yang harus dibayar dari sebuah demokrasi. Itu satu paket. Selalu ada risikonya. Selalu. Pengecualiannya cuma satu, dan celahnya sempit sekali, yaitu kalau kesalahpahaman itu secara rasional dan nyata terbukti mengancam keselamatan fisik, ketertiban umum, atau hak asasi. Di luar kondisi ekstrim itu, tugas negara bukan menutup. Tapi menjelaskan, meluruskan, dan mempertanggungjawabkan. Tepat sekali. Analisis ini membawa kita ke sebuah pemikiran akhir untuk Anda bawa pulang. Kerangka berpikir ini kan nggak cuma berlaku untuk negara ya. Ini memunculkan satu pertanyaan penting buat kita renungkan. Silakan. Dalam peran Anda sehari-hari sebagai warga negara, profesional, atau bahkan dalam hubungan personal, bagaimana Anda bisa menerapkan kerangka ini? Kapan rasa takut disalahpahami itu jadi alasan yang tulus untuk berhati-hati? Dan kapan ia sebenarnya cuma jadi dalih yang nyaman untuk menghindari percakapan yang sulit atau lari dari akuntabilitas?